Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deniwati. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kuisis bagian keempat. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang pemanfaatan kuisis sebagai soal-soal latihan atau homework. Untuk pemanfaatan kuisis sebagai latihan ini sangat sesuai untuk pembelajaran jarak jauh, di mana cara ini bisa digunakan sebagai salah satu metode bagi guru mengontrol literasi siswa, sehingga siswa yang telah melakukan literasi bisa melakukan pengukuran kemampuannya dengan menjawab kuis yang telah disiapkan oleh guru. Sedangkan guru bisa memantau siswa yang sedang melakukan, sudah melakukan, atau belum melakukan tes. Dari sini harapannya proses belajar mengajar tetap berjalan, siswa tetap merasa terpantau, dan hasil belajar mereka tetap ada penghargaan karena ada latihan yang nanti bisa menjadi nilai penugasan. Kita klik dulu, kita pilih soal yang sudah ada dalam kumpulan soal kita di kuisku atau my quiz. Kita pilih soal yang sudah kita buat, misalnya soal kulwit yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Pada menu play soal ada 3 macam. Yang pertama ada play live. Play live ini jika soal ini kita mainkan secara langsung, misalnya untuk tes, untuk kuis di kelas, yang langsung kita kerjakan saat itu juga. Sedangkan homework atau tugas ini soal bisa dikerjakan siswa dalam kurun waktu yang sudah disepakati dengan guru. Praktek ini bisa digunakan jika kita ingin mencoba kuis yang sudah kita buat untuk diri kita sendiri. Sekarang kita coba dulu sebagai homework atau tugas. Untuk tugas di rumah, maka guru bisa men-setting waktu sesuai dengan kesepakatan dengan siswa. Misalnya waktu yang disepakati soal ini bisa dikerjakan siswa sampai tanggal 29 Maret. Kita sepakati waktunya misalnya sampai jam 12.00 malam hari, maka kita pilih siang. Berarti soal ini bisa dikerjakan siswa dalam waktu 10 hari, 7 jam dan 33 menit. Ada cukup banyak waktu bagi siswa untuk belajar, kemudian mencoba kemampuan mereka dengan mengerjakan kuis. Selanjutnya kita atur tampilan kuisnya. Yang pertama pengaturan umum. Pengaturan ini kadang-kadang tidak tampil, tidak tampak, maka kita perlu klik tanda panah ke bawah untuk menampilkannya. Pengaturan umum sudah jelas di sini, apakah kita memberikan kesempatan kepada murid kita mengerjakan lebih dari 1 kali atau cuma 1 kali. Yang kedua, apakah siswa kita bisa melihat jawaban yang benar setelah mereka mengerjakan 1 nomor, atau apakah siswa kita bisa melihat pertanyaan sekaligus jawaban setelah semua nomor dikerjakan. Kita bisa pilih sendiri. Jika hanya 1 kali kita klik 1, kalau 2 ya 2, atau tak terbatas. Jika kita tidak menghendaki siswa kita melihat kunci jawabannya, maka kita matikan. Selanjutnya pengaturan game. Pengaturan game ini terdiri dari warna hitam dan hijau. Jika warna hijau yang kita pilih, berarti pengaturan ini kita setujui. Jika tidak, maka kita matikan dengan dibuat menjadi berwarna hitam. Pilihannya ada banyak di sini. Yang pertama, apakah siswa bisa melihat atau mendapat bonus karena kecepatannya. Ini kalau kita izinkan, kita hijaukan. Yang kedua, apakah siswa bisa melihat waktu mundur. Untuk sementara waktu mundur belum efektif, jadi waktu siswa mengerjakan soal sementara bergantung pada total waktu yang disediakan guru. Kemudian untuk papan peringkat ini untuk memungkinkan siswa melihat mereka dalam satu kelompok atau satu kelas berada pada peringkat keberapa. Ini memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk mengerjakan sebaik-baiknya karena mereka pasti ingin berada di peringkat teratas. Pertanyaan
pertanyaan apakah akan diajak atau tidak, opsi juga apakah akan diajak atau tidak. Berikutnya pertanyaan penebusan, ini jika dinyalakan maka siswa memungkinkan untuk membetulkan jawaban yang salah. Musik bisa kita nyalakan atau kita matikan, dan yang terakhir adalah gambar-gambar lucu atau meme yang bisa ditampilkan setiap selesai satu pertanyaan. Jika settingan ini sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke game tuan rumah. Klik game tuan rumah untuk mendapatkan kode gamenya. Kode game ini kita bagikan ke dalam grup kelas untuk anak-anak bisa masuk pada kuis yang sudah kita tentukan. Tapi sebelumnya siswa harus masuk dulu menuju alamat joinmyquiz.com. Setelah masuk dalam alamat ini, baru mereka menuliskan kode game yang sudah dibagikan oleh guru di grup sosmed kelas. Jika kita tidak ingin melakukan ini, kita bisa langsung membagi linknya. Link ini jika kita bagikan ke grup kelas, siswa cukup klik link ini, mereka sudah akan masuk pada game yang sudah dibuat oleh guru ini. Selanjutnya, jika ini sudah selesai, kita bisa langsung keluar, bahkan perangkat pun bisa kita matikan, tapi ini sudah bisa berjalan sampai waktu yang ditentukan. Untuk hasil pekerjaan siswa, maka akan tampil di bagian bawah sini. Setiap siswa akan bisa kita lihat mereka sudah sampai di mana prosesnya. Progres siswa akan tampak di sini. Jadi kita bisa melihat siswa yang sudah selesai, belum mengerjakan, atau bahkan yang sudah mengerjakan atau sedang mengerjakan. Bagi siswa yang belum tampak di bagian ini, berarti mereka masih belum mengerjakan. Kita bisa unduh nilainya di bagian ini. Nilai yang kita unduh ini nanti dalam bentuk Excel yang terdiri dari 2 sheet. Nilai siswa ada pada bagian sheet 2. Jika kita ingin melihat hasil terbaru, maka kita harus refresh. Setelah kita refresh, maka kita akan mendapatkan hasil terbaru dari kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Ini bisa kita lihat di bagian hasil. Jika kita misalnya sudah keluar, kemudian kita ingin masuk lagi melihat hasil siswa, kita bisa kembali menuju ke hasilnya. Ke hasil, dan kita klik di bagian kuis yang sudah kita mainkan, maka kita akan kembali ke sini. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.